Bapa Surgawi, Allah kami yang hidup, nyatakanlah isi hatimu kepada kami anak-anakmu. Kristus Sang Firman hidup bersabdalah, Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami. Tenangkanlah hati kami yang gelisah, gelisahkanlah hati kami yang tenang. Kiranya ucapan mulut hamba-Mu dan perenungan hati kami semua berkenan kepadamu, ya Tuhan Allah, gunung batu dan penembus kami yang hidup. Amin. Pembacaan kitab suci pada sore hari ini terambil dari dua bagian. Yang pertama dari Injil menurut Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23, lalu Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 6. Beberapa orang datang dari Yudea dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Namun Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan persoalan itu. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria dan menceritakan tentang pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara seiman. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat, oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Namun beberapa orang dari aliran Farisi yang telah menjadi percaya berdiri dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Lalu bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan persoalan itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat sore. Bapak Ibu, saudara-saudara, seperti sudah diwartakan beberapa waktu yang lalu, ibadah pada hari ini 1 Juni dari ibadah 1, 2, lalu ibadah yang ketiga adalah ibadah pengajaran. Jadi ibadah yang agak istimewa Bapak Ibu. Karena itu tadi barusan nyanyinya lebih singkat ya, kalau Bapak Ibu perhatikan nanti khotbahnya yang agak lebih panjang. Khotbah sore ini adalah khotbah pengajaran Bapak Ibu, dan tentunya khotbah pengajaran akan menyuguhkan lebih banyak informasi buat kita pikirkan bersama, dan di akhir khotbah pengajaran nanti tentunya tetap saya akan suguhkan refleksi dan Bapak Ibu akan punya kesempatan untuk bertanya langsung tentang khotbah yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu bisa bertanya nanti secara langsung, akan ada usher yang menyediakan mic ataupun lewat menti.com. Nah Bapak Ibu Saudara, ibadah pengajaran kita pada hari ini 1 Juni kita selenggarakan dalam rangka memperingati 1700 tahun Konsili Nisea. Nah Bapak Ibu, bagi kita anggota jemaat Gereja Kristus Bogor, semoga Bapak Ibu mengingat, menghayati juga bahwa Gereja Kristus Bogor itu adalah satu bagian jemaat setempat dari gereja yang lebih besar. Jadi GK Bogor adalah bagian dari Sinode Gereja Kristus. Ini screenshot dari website Sinode Gereja Kristus.
kalau Bapak Ibu ada yang belum pernah melihat. GK Bogor adalah bagian dari gereja yang lebih besar, yaitu Sinode Gereja Kristus, Sinode GK. Berapa jemaat di dalam lingkup Sinode Gereja Kristus? Ada yang tahu Bapak Ibu? Wah, Pak Janer, mantan penatua. Update ya Pak ya. Betul, di dalam lingkup Sinode Gereja Kristus ada 23 jemaat setempat yang mayoritas ada di Pulau Jawa, Jabodetabek, ada di Bandung, Purwakarta, Sukabumi, lalu ada 2 di Lampung. Jadi total ada 23 jemaat di bawah lingkup Sinode Gereja Kristus. Nah, Sinode Gereja Kristus sendiri Bapak Ibu adalah bagian dari gereja yang lebih besar lagi. SGK itu bernaung di bawah yang namanya PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. PGI yang beberapa hari yang lalu, tepatnya 25 Mei, memperingati hari ulang tahunnya yang ke-75 tahun. Jadi Gereja Kristus termasuk salah satu anggota awal dulu sebelum namanya PGI itu namanya Dewan Gereja Indonesia. Jadi Bapak Ibu, GK Bogor bagian dari SGK dan SGK bagian dari PGI. PGI pun bagian dari gereja yang lebih besar lagi, yaitu World Council of Churches, WCC, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Dewan Gereja Dunia. Nah, ini adalah persekutuan gereja-gereja Protestan di dalam level internasional atau di dalam level global Bapak Ibu. PGI adalah bagian dari Dewan Gereja Dunia. Jadi PGI hadir di WCC sebagai perwakilan suara dari Kristen Protestan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, GK Bogor bagian dari SGK, SGK bagian dari PGI, dan PGI itu bagian dari WCC. Nah, WCC ini adalah website di WCC, ada peringatan Nisea tahun 2025, mengingat 1700 tahun konsili ekumenikal pertama di Nisea. Jadi WCC memperingati 1700 tahun Konsili Nisea. Ini komunitas Protestan secara global. Dan bukan hanya komunitas Protestan Bapak Ibu, tetapi juga termasuk gereja Ortodoks. Ini cuplikan dari websitenya salah satu gereja Ortodoks, 1700 tahun anniversary gitu ya. First Ecumenical Council of Nicaea. Gereja Ortodoks. Jadi ini tiga tradisi besar dari gereja begitu ya. Ada tradisi Ortodoks, tradisi Katolik Roma, dan tradisi Protestan. Ortodoks pun memperingati 1700 tahun Konsili Nisea. Demikian juga Gereja Katolik Roma. Ini 30 April 2025, Vatikan merilis satu dokumen yang judulnya Jesus Christ Son of God Savior. Bapak Ibu bisa lihat ini di website resmi Vatikan. Ini paper ini dikeluarkan dalam rangka memperingati 1700 tahun Konsili Nisea. Jadi Bapak Ibu, Konsili Nisea begitu pentingnya sampai semua tradisi gereja memperingatinya, mulai dari gereja Protestan, gereja Katolik Roma, gereja Ortodoks, semua memperingatinya, bahkan menjadi sorotan dari komunitas lain yang bukan komunitas gereja. Sebagai contoh Bapak Ibu, ini satu media National Geographic, nggak ada hubungannya sama agama media ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu suka National Geographic membahas biasanya tentang science, tentang culture dan kawan-kawannya. Dan beberapa hari yang lalu dia mengangkat tema ini, How the Council of Nicaea Changed Christianity Forever. Bagaimana Konsili Nisea mengubah kekristenan untuk selama-lamanya. Ini diangkat beberapa waktu yang lalu. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa Konsili Nisea itu memang satu peristiwa yang amat sangat penting, sehingga semua gereja memperingatinya, bahkan ini menjadi satu topik sorotan media. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, Konsili Nisea itu apa? Konsili Nisea teh naon gitu ya. Sederhananya begini Bapak Ibu, konsili itu nama kerennya aja. Nah, ini adalah fresko di Vatikan. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ke Vatikan, saya belum pernah, ini dari Google. Fresko di lukisan di dinding di Vatikan yang menggambarkan suasana konsili Vatikan. Kalau ada tulisannya di sini ya, dalam bahasa Latin Concilium Nicaeam, Konsili Nisea. Nah Bapak Ibu, konsili itu sederhananya adalah rapat atau diskusi para pemimpin gereja. Nama kerennya konsili. Jadi ketika para pemimpin gereja rapat, berdiskusi, membahas hal-hal teologis, maka itu disebut sebagai sebuah konsili. Kenapa disebut Konsili Nisea? Karena diskusi ini diselenggarakan di kota bernama Nisea. Nisea itu di mana? Supaya dapat gambaran ya Bapak Ibu ya. Supaya dapat gambaran, kita ada di sini. Nisea itu letaknya ada di Turki Bapak Ibu.
Di Turki, di kota yang sekarang namanya kota Iznik. Kota Iznik di provinsi Bursa di Turki. Bapak Ibu kalau senang traveling bisa nanti ke Turki melihat situs-situs sejarah berkaitan dengan kekristenan. Banyak jejak-jejak kekristenan di sana, di Turki, begitu ya. Jadi di sini Nisea dilaksanakan. Nah, konsili ini diselenggarakan pada tahun 325. Itulah sebabnya tahun ini tepat 1700 tahun sejak konsili Nisea diadakan. Ini konsili yang diinisiasi atau inisiatornya itu adalah Kaisar Konstantinus atau dikenal dengan Konstantin. Pada waktu itu penguasa di Kekaisaran Romawi, Bapak Ibu, saudara-saudara, Konstantin mengumpulkan para pemimpin gereja, dicatat sekitar 250 sampai 300 pemimpin gereja berkumpul di Nisea. Begitu. Nah, angkanya nggak penting Bapak Ibu karena ada beberapa laporan angkanya beda-beda, tetapi ini mau menunjukkan bahwa konsili ini adalah konsili ekumenikal pertama, melibatkan seluruh pemimpin gereja terwakili pada waktu itu. Itulah sebabnya ini disebut dengan konsili ekumenis pertama. Ada backgroundnya Bapak Ibu, kenapa sih Konstantin pada waktu itu mengumpulkan para pemimpin gereja untuk melakukan konsili di Nisea? Backgroundnya adalah ada polemik Arianisme. Ada sebuah ajaran pada waktu itu yang beredar di kalangan orang Kristen yang diajarkan oleh seorang penatua bernama Arian, yang mengajarkan bahwa Yesus itu diciptakan dan Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Begitu. Kita adalah para pengikut Yesus, tetapi Yesus itu diciptakan dan dia tidak setara dengan Bapa, beda hakikatnya begitu. Nah, ini menimbulkan polemik di kalangan orang Kristen, Bapak Ibu. Karena buat banyak orang Kristen, loh Yesus itu hakikatnya sama dengan Bapa gitu ya. Jadi ada kaitannya juga dengan doktrin Tritunggal. Jadi itu mengakibatkan polemik atau perdebatan. Sehingga Konstantin pada waktu itu sebagai pemimpin, saya pikir ada aspek politis juga begitu ya. Karena kan waktu itu kan gereja sudah begitu berkembang Bapak Ibu. Ketika gereja itu ada ketidaksetujuan, perdebatan, maka situasi politik pun agak goyang Bapak Ibu Saudara. Maka Konstantin mengumpulkan itu para pemimpin gereja, dibiayain semua. Selama kurang lebih sebulan lebih mereka Bapak Ibu melakukan konsili ini. Dicatat itu akhir Juni atau awal Juli baru selesai. Dimulainya 20 Mei 325, tahun 325. Dan hasil dari konsili Nisea melahirkan yang kita kenal dengan pengakuan iman Nisea. Nah, pengakuan iman Nisea ini lalu kemudian tahun 381 disempurnakan menjadi di konsili Konstantinopel, sehingga sekarang kita mengenal kadang-kadang disebut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Nah, kalau orang bilang pengakuan iman Nisea itu biasanya mengacu ke pengakuan iman Nisea Konstantinopel, jadi satu paket begitu. Tapi kadang-kadang kita nggak menyebut Konstantinopelnya, kita nyebutnya pengakuan iman Nisea. Nah, ini beda dengan pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan setiap minggu ya Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Supaya kita punya sedikit gambaran, ini ada perbandingan, sayangnya tabelnya terlalu kecil dan ini dalam bahasa Inggris. Yang sebelah kiri ini adalah pengakuan iman rasuli yang sering kita ucapkan di dalam ibadah-ibadah kita. Pengakuan iman rasuli itu sebetulnya versi akhirnya yang kita punya saat ini itu baru di abad ke-8. Jadi baru abad ke-8 ada versi akhir yang kita punya sekarang. Sedangkan pengakuan iman Nisea itu abad ke-4, tahun sekitar 325, lalu disempurnakan di tahun 381. Kalau kita lihat isinya, kita bandingkan gitu ya, pengakuan iman rasuli dengan Nisea, tidak ada yang bertentangan sama sekali. Tetapi Nisea itu lebih detail dibanding pengakuan iman rasuli. Sebagai contoh, kalau di pengakuan iman rasuli kita hanya bilang tentang Roh Kudus misalnya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Terus apa lanjutannya? Tentang Roh Kudusnya udah titik gitu doang ya. Aku percaya kepada Roh Kudus, udah titik begitu. Nah, tetapi kalau di Nisea itu dijelaskan lebih lanjut. Roh Kudus itu siapa? Dia adalah Allah yang memberikan kehidupan, yang harus disembah dan seterusnya. Jadi lebih jelas, lebih lengkap. Itu pengakuan iman Nisea Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, ini pengakuan iman Nisea ini menjadi tonggak sejarah yang penting dalam sejarah kekristenan, karena ini menjadi satu definisi pengakuan iman Kristen yang diakui oleh gereja lintas tradisi. Pengakuan iman Nisea diakui oleh gereja Katolik Roma, diakui oleh gereja Ortodoks, demikian juga diakui oleh gereja Protestan. Jadi ini pengakuan iman Nisea penting sekali karena ini pengakuan iman yang mempersatukan seluruh umat Kristiani dari lintas tradisi, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, ini catatan sampingan aja ya, bahwa pengakuan iman rasuli itu
oleh gereja ortodoks tidak diterima dalam arti bukan berarti buat mereka ini pengakuan iman isinya salah, bukan. Tetapi kalau ditelusuri pengakuan iman rasuli itu hasil dari tradisi yang dilakukan oleh gereja di bagian barat, Roma bagian barat begitu ya. Itu bukan hasil konsili. Jadi pengakuan iman rasul ini bukan hasil konsili, sedangkan pengakuan iman Nisea adalah hasil konsili ekumenikal pertama tahun 325. Itulah sebabnya kalau pengakuan iman rasul biasa dipakai oleh gereja-gereja barat. Gereja-gereja barat itu termasuk gereja Katolik Roma, gereja Protestan dan anak-anaknya begitu. Kalau di Ortodoks Timur, di gereja Ortodoks, maka itu yang dipakai biasanya pengakuan iman Nisea. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Nah, dari konsili Nisea kita belajar Bapak Ibu bahwa ketika gereja menghadapi perbedaan pendapat, dalam hal itu konteks pada waktu itu adalah ada polemik Arianisme, ajaran Arian, maka gereja ketika menghadapi perbedaan pendapat, panggilan gereja adalah untuk duduk bersama, berdiskusi, berdoa dan mencari kehendak Allah, begitu ya. Ini sikap yang dilakukan oleh para pemimpin gereja pada waktu itu, melakukan konsili. Dan apa yang mereka lakukan sebetulnya saya pikir bukan hanya diskusi-diskusi teologis, tetapi mereka mengupayakan kesatuan gereja. Dan sikap seperti ini pun sudah diteladankan oleh para rasul. Kalau kita baca tadi Kisah Para Rasul 15 ayat 1-6, itu bahkan mencatat sebuah sidang, disebutnya sidang di Yerusalem ya, tadi di dalam Alkitab. Ini juga kenapa sih sidang Yerusalem ini diadakan? Kalau kita ikuti pembacaan, ada polemik juga Bapak Ibu. Ada polemik teologis dalam hal apa? Kalau kita ikuti pembacaan, dalam hal sunat. Dalam hal sunat. Jadi ada orang-orang Farisi yang bertobat jadi Kristen, lalu mereka melihat ada orang-orang yang bukan Yahudi jadi Kristen. Nah, buat mereka bilang kalau mereka mau jadi Kristen, mereka harus disunat, ikuti hukum Musa. Tetapi dicatat tadi Kisah Rasul 15, Paulus dan Barnabas menentang dengan sangat keras sekali begitu. Nggak usah orang yang kalau bukan Yahudi mau jadi Kristen ya nggak usah disunat, nggak perlu sunat. Sehingga ada polemik di kalangan pemimpin gereja. Ketika terjadi polemik seperti itu, perbedaan pendapat, apa yang terjadi Bapak? Apa yang mereka lakukan? Mereka duduk bersama-sama melakukan sidang di Yerusalem. Sehingga apa yang terjadi di Yerusalem sebetulnya kita bisa lihat sebagai konsili pertama. Jadi konsili pertama itu sebetulnya bukan Nisea tetapi konsili di Yerusalem. Ada sidang di Yerusalem, Kisah Para Rasul 15 ayat 1 tadi yang kita sudah baca. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, ketika mereka membahas permasalahan teologis ini, polemik ini, mereka bukan hanya membahas hal-hal teologis, tetapi saya pikir mereka sedang mengupayakan kesatuan para pengikut Kristus. Itu yang sedang mereka upayakan. Mereka sedang mengupayakan menggenapi doa Yesus buat para muridnya. Tadi di Yohanes 17 kita membaca satu-satunya doa Yesus untuk para murid yang dicatat di Alkitab, Bapak Ibu. Satu-satunya doa untuk para murid yang dicatat di Alkitab, doa Yesus adalah Yohanes 17. Doanya buat apa? Doanya bukan supaya para murid tambah banyak, bukan. Doanya bukan supaya para murid bertumbuh imannya, bukan loh. Doanya adalah supaya para murid menjadi satu. Kesatuan para pengikut Kristus. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, kata Yesus. Mereka ini maksudnya siapa? Para rasul pada waktu itu. Bukan untuk para rasul aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Siapakah orang-orang yang percaya kepada Yesus melalui pemberitaan para rasul? Siapakah mereka? Kita termasuk di dalamnya. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus karena pemberitaan para rasul, kesaksian para rasul termasuk catatan kitab Injil. Jadi ini doa Yesus untuk kita juga pada saat ini Bapak Ibu Saudara. Supaya kita semua menjadi satu. Kalau kita lanjut di ayat 21, di ayat 21 dijelaskan kenapa sih Yesus itu begitu concern dengan kesatuan Bapak Ibu. Dikatakan di sana supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak Ibu, kenapa kesatuan gereja itu begitu penting? Kalau gereja sendiri bertengkar terus isinya di dalam, bagaimana orang di luar gereja akan tertarik kepada Yesus yang disembah oleh gereja, Bapak Ibu? Bagaimana orang di luar bisa tertarik? Kalau kita baca sejarah gelap gereja, pernah terjadi berulang kali. Bagaimana misalnya di Eropa orang Protestan dan orang Katolik bunuh-bunuhan.
karena perbedaan pandangan. Bapak Ibu, bayangkan bagaimana orang bisa percaya kepada Yesus kalau mereka aja ngelihat ini pengikut Yesus Protestan, ini pengikut Yesus Katolik, mereka perang, mereka bunuh-bunuhan. Saya disuruh percaya sama Yesus yang kalian beritakan, ya nggak akan mungkin Bapak Ibu Saudara. Jadi itu poin Yesus. Kenapa Yesus begitu concern dengan kesatuan para murid ini? Kalau kita sendiri gontok-gontokan berantem begitu ya, maka ya itu tidak akan menjadi daya tarik buat orang lain percaya kepada Yesus yang dipercaya oleh gereja. Nah, kesatuan yang dibicarakan Yesus di sini, kesatuan para pengikut Kristus, itu dikatakan supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau begitu ya. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, kata Yesus. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kesatuan gereja ada kaitannya dengan doktrin Tritunggal. Jadi saya akan sedikit singgung di sini begitu ya. Bicara Tritunggal, dibilang aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bapak Ibu Saudara, di dalam doktrin Tritunggal kita memahami bahwa Bapa, Tritunggal itu ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Bapa itu bukan Putra, Father is not Son. Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tetapi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Jadi pribadi Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus itu harus dibedakan Bapak Ibu. Tidak bisa disamakan. Jadi kita tidak bisa memanggil Yesus itu Bapa. Secara teologis keliru. Yang berinkarnasi menjadi manusia itu bukan Bapa, bukan juga Roh Kudus. Yang berinkarnasi menjadi manusia di peristiwa Natal itu adalah Sang Putra. Nah, ini harus kita pahami dan kita jangan confuse Bapak Ibu, karena kalau kita lihat misalnya media sosial gitu ya, saya sering tergelitik kalau lagi scrolling, kadang-kadang scrolling TikTok suka keluar influencer Kristen yang followersnya banyak sekali, lalu sering panggil Yesus itu Papi Yesus, Papi J katanya, Papi J, dan kita ini adalah anak-anak Yesus katanya begitu. Bapak Ibu Saudara, ini secara teologis keliru ya. Papi J itu keliru secara teologis. Saya sempat jelaskan di Alkitab, dikatakan jelas status Yesus itu kalau mau pakai panggilan begitu ya, bukannya papi. Apa? Saya pernah sebut nih cukup lama di sini kayaknya di salah satu khotbah. Koko. Betul. Koko, abang, mas, kakak Yesus. Karena dia saudara sulung kita. Dialah Sang Putra Allah. Di mana kita menjadi anak-anak Allah karena iman kita kepada Sang Putra Allah itu, maka kita ini diadopsi, dipungut jadi anak-anak Allah karena iman kita kepada Sang Putra Allah. Begitu. Jadi dialah Sang Putra Allah, dia kakak sulung kita Bapak Ibu Saudara. Bapa Sorgawi mengutus dia supaya kita diselamatkan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Sang Putra Allah itu. Jadi semoga clear ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kalau jelaskan ini ke anak saya yang usianya waktu itu nanya, dia mungkin usia 8-9 tahun. Saya jelaskan dengan permen nano-nano dan buat dia cukup clear, dan rasanya kalau buat dia cukup clear, buat kita semua akan clear gitu ya. Bapak Ibu tahu permen nano-nano ya? Tahu enggak ya? Ada yang tahu, ada yang enggak ya? Permen nano-nano itu iklannya adalah rame rasanya katanya. Ya, permen nano-nano itu kalau Bapak Ibu masukin ke mulut rasanya rame. Setidaknya ada rasa manis, ada rasa asam, ada rasa asin tuh. Ya, masukin ke mulut, maka ketiga rasa itu Bapak Ibu Saudara bisa rasain. Ketiga rasa itu bisa Bapak Ibu bedain nggak waktu dalam mulut? Bisa dibedain nggak? Bisa, tapi mungkin harus merem dulu. Oh, ini manisnya nih, gitu ya. Oh, ini asinnya nih. Oh, ini asamnya. Bisa dibedakan bukan? Bisa dipisahkan nggak? Nggak bisa. Selama nano-nano masuk mulut kita, manis, asam, asinnya tidak bisa dipisahkan. Mereka akan hadir bersama-sama. Kalau nggak mau rasa asinnya, ya jangan makan nano-nano, makan permen lain gitu ya. Jadi nano-nano masuk mulut kita, asam, asin, manisnya bisa kita bedakan, tapi nggak bisa dipisahkan. Demikianlah Tritunggal Bapak Ibu. Bapa, Putra, Roh Kudus bisa dibedakan, bahkan harus dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan di dalam kesatuan yang esa itu.
Dan inilah kesatuan gereja yang yang kita perlu perjuangkan. Kesatuan itu bukan mengasumsikan keseragaman Bapak Ibu, bukan. Kesatuan itu bukan berarti semuanya sama, seragam, tidak. Justru kesatuan mengasumsikan kepelbagaian, keberagaman. Di dalam keberagaman itu ada Bapa, Putra, Roh Kudus, ada kesatuan yang tidak bisa terpisahkan sama sekali. Itulah kesatuan tubuh Kristus, Bapak Ibu, yang dibicarakan oleh Yesus. Nah, kalau ngomongin kesatuan tubuh Kristus, ini akan jadi fokus perenungan kita ya Bapak Ibu ya. Ngomongin Konsili Nisea itu kaitannya adalah tentang perjuangan untuk mengupayakan kesatuan tubuh Kristus. Dan di dalam pengakuan iman Nisea sendiri yang akan kita fokuskan ada satu klausal bahwa kami percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Nah, kalau ngomongin kesatuan gereja, memang kalau bicara dari sudut pandang Katolik, dari sudut pandang Protestan, dari sudut pandang Ortodoks itu agak berbeda pemahamannya tentang kesatuan gereja. Karena kalau ngomong dengan saudara-saudara Katolik, buat mereka kesatuan itu adalah termasuk kesatuan dengan uskup di Roma, yaitu paus. Jadi secara organisasi satu begitu. Sedangkan buat kita sebagai orang Protestan tidak seperti itu pemahamannya. Nah, saya akan bagikan pemahaman Protestan dari dokumen ini ya. Ini dokumen penting dari Dewan Gereja Dunia, the World Council of Churches. Judul dokumennya adalah The Church Towards a Common Vision. Ini paper dari Faith and Order nomor 214. Bapak Ibu, ini bisa di-download gratis di websitenya WCC ya. Kalau mau yang printed harus bayar, tapi kalau yang digital ini free to download. Nah, di dalam dokumen ini dibahas apa sih artinya satu gereja yang kudus, yang yang rasuli dari sudut pandang Protestan, World Council of Churches. Saya akan sharekan di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan, ini saya copy paste dari dokumen ini, saya terjemahkan dengan bantuan AI. Gereja itu satu dikatakan karena Allah itu satu gitu ya. Perpecahan yang ada di dalam dan antar gereja-gereja saat ini bertentangan dengan kesatuan itu. Perpecahan ini harus diatasi melalui karunia iman, pengharapan dan kasih dari Roh Kudus agar perpisahan dan pengucilan tidak menjadi kata terakhir. Namun meskipun ada berbagai perpecahan, semua gereja mengerti diri mereka sebagai berdiri di atas Injil yang satu dan mereka bersatu dalam banyak aspek kehidupan mereka. Saya coba sederhanakan begini Bapak Ibu Saudara. Makna dari kami percaya satu gereja itu adalah kita ini jadi satu keluarga besar dalam tubuh Kristus karena iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang menyatukan kita. Jadi selama kita beriman pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan terhubung dengan tubuh Kristus di seluruh dunia ini. Sekalipun kita punya beda pandangan. Bayangkan begini Bapak Ibu, di dalam sebuah keluarga biologis ada ayah, ibu, ada 5 anak bersaudara, katakanlah 5 saudara kandung begitu ya. Saudara kandung biasanya akur atau enggak Bapak Ibu? Tergantung ya, ada yang akur, apet banget, ada yang bisa jadi musuh bebuyutan. Bahkan saudara kandung bisa bacok-bacokan begitu ya. Nah saudara, Bapak Ibu Saudara, ketika misalnya ada saudara kandung yang sampai musuh-musuhan, nggak ngomongan, bahkan sampai bacok-bacokan, apakah ikatan biologis mereka terputus? Tidak. Mereka boleh bacok-bacokan, bahkan bunuh-bunuhan, tapi ikatan biologis mereka tidak akan pernah bisa putus sampai mati. Nah, ini gambaran kesatuan tubuh Kristus Bapak Ibu. Selama kita beriman kepada Yesus, berselisih dengan orang yang beda paham misalnya, bahkan sampai gontok-gontokan, itu tidak akan bisa memisahkan kita dari keterikatan kepada tubuh Kristus. Selama kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikatan itu selamanya satu Bapak Ibu Saudara. Cuma kitanya nggak akur. Jadi masalahnya ada di kita ya Bapak Ibu ya. Kita yang harus mengupayakan keakuran itu. Kira-kira seperti itu. Nah, gereja satu dan kudus. Gereja itu juga disebut kudus karena Allah itu kudus. Jadi saya akan coba sederhanakan aja ya Bapak Ibu ya. Sederhananya mau bilang begini bagian ini. Gereja itu kudus bukan karena umatnya sempurna, tetapi karena Tuhan yang memanggil itu menguduskan gereja. Ini yang paling penting menurut saya, kalimat terakhir. Bagian dari kekudusan gereja adalah pelayanannya dalam terus-menerus memanggil umat kepada pertobatan, pembaruan dan reformasi. Gereja itu ada
untuk menerima para pendosa, betul, terbuka untuk siapapun. Yesus datang ke dunia mencari orang berdosa. Tetapi bukan cuma menerima saja. Menerima, me-welcome, dan memanggil orang berdosa untuk hidup dalam pertobatan, dalam pembaruan, dan dalam reformasi. Itu panggilan gereja, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau gereja hanya menyuarakan pengampunan dosa tanpa panggilan untuk pertobatan, maka itu bukan gereja. Gereja itu selalu ada panggilan untuk pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Kita disebut gereja yang kudus, yang adalah eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Artinya hidup kita itu setiap hari adalah hidup pertarungan untuk menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Itu pertarungan tanpa henti sampai Tuhan panggil kita pulang, Bapak Ibu Saudara. Itu artinya menjadi gereja Tuhan. Jadi hidup kita hari ini tidak boleh sama dengan hidup kita besok. Besok ada lembaran baru di mana kita perlu hidup lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Nah, kami percaya kepada satu gereja yang kudus, yang atau yang Katolik. Nah, Bapak Ibu, saya perlu jelaskan nih istilah Katolik. Kalau kita mendengar istilah Katolik, biasanya orang langsung berpikir kepada gereja Katolik begitu ya. Gereja yang ada di seberang misalnya Fransiskus. Tetapi harus kita bedakan Bapak Ibu, Katolik itu ada ditulis dengan K besar atau K kecil. Kalau Katolik dengan K besar, itu mengacunya biasanya kepada gereja Katolik. Tetapi kalau Katolik dengan K kecil, itu tuh artinya adalah yang diterjemahkan, bisa diterjemahkan Dari arti kata Katolikos, itu artinya apa? Universal, menyeluruh, inklusif, all inclusive, terbuka untuk semua orang. Gereja itu adalah gereja yang Katolik dalam arti apa? Terbuka untuk semua orang, bukan hanya untuk orang terdidik, termasuk untuk orang yang tidak berpendidikan, bukan hanya untuk orang kaya, tetapi untuk orang yang tidak punya apa-apa, bukan hanya untuk orang yang anggota tubuhnya lengkap, tetapi juga untuk orang yang anggota tubuhnya tidak lengkap, bukan hanya untuk orang yang secara mentalnya sehat, tetapi untuk orang yang mengalami masalah kejiwaan, terbuka untuk semua orang, bukan hanya untuk orang putih, tetapi untuk orang dari segala bangsa. Gereja itu Katolik, universal, terbuka untuk semua, dan menyatukan kita dengan gereja dari segala abad dan tempat. Itu artinya Katolik atau saudara-saudara. Jadi gereja itu dipanggil untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dan menerima siapa saja tanpa memandang suku, bangsa, bahasa atau latar belakang. Itu artinya Kita sangat familiar ya, karena di pengakuan iman rasuli kita biasanya bilang aku percaya kepada gereja yang kudus dan Nah, itulah arti kata atau Katolik. Jadi nggak perlu anti dengan istilah Katolik, Bapak Ibu Saudara. Katolik itu artinya adalah universal atau Kalau di dalam bahasa Inggris, bahkan ya setiap minggu gereja Protestan mengucapkan begitu. I believe in one holy Catholic Church. One Holy Catholic Church. Yang dimaksud apa ketika orang Protestan ngomong gitu? Bukan berarti gereja Katolik Roma, bukan, tetapi gereja yang universal yang itu. Nah, yang ketiga adalah gereja yang rasuli, atau di sini diterjemahkan oleh AI apostolik ya, tapi kita biasanya menerjemahkannya rasuli. Gereja itu bersifat rasuli artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Setia pada ajaran para rasul. Kita enggak ngarang-ngarang ajaran kita sendiri, tetapi mewarisi ajaran para rasul, dan kita perlu melanjutkan misi para rasul dan menapaki hidup di dalam warisan para rasul. Artinya kita bisa ada sebagai gereja karena pelayanan para rasul yang memberitakan Injil, Bapak Ibu. Dan untuk itulah gereja juga ada. Gereja yang rasuli itu adalah gereja yang melanjutkan pelayanan para rasul, memberitakan Injil di dunia ini, saudara-saudara. Gitu ya. Jadi komunitas Kristiani dipanggil untuk tetap setia pada asal-usul rasuli ini, saudara. Kesetiaan dalam ibadah, kesaksian, dan pelayanan itu adalah sifat rasuli dari gereja. Nah, menutup bagian ini, Bapak Ibu Saudara, dokumen WCC ini mengatakan demikian. Gereja itu bukan sekedar kumpulan orang percaya. Gereja pada dasarnya adalah persekutuan dalam Allah Tritunggal dan sekaligus persekutuan dari orang-orang yang mengambil bagian bersama dalam kehidupan dan misi Allah. Allah yang sebagai Tritunggal adalah sumber dan tujuan segala persekutuan. Dengan demikian gereja adalah realitas ilahi sekaligus manusiawi. Menurut saya ini indah sekali, Bapak Ibu. Gereja ini bukan sekedar inisiatif orang pengen kumpul gitu ya. Ini orang percaya pengen kumpul, enggak. Gereja ini adalah persekutuan yang hidup di dalam diri Allah Tritunggal sendiri. Bapa, Putra, Roh Kudus, kita hidup dalam persekutuan yang real dan kita terlibat di dalam misi Allah di dunia ini, saudara. Itulah gereja.
Bukan sekedar kita kumpul atas keinginan kita sendiri, tetapi panggilan dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengucapkan kami percaya adanya satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli di dalam pengakuan iman Nisea, maka ada konsekuensi Bapak Ibu Saudara. Ya termasuk kalau kita ucapkan setiap minggu ya, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Oh ya, by the way, salah satu perbedaan juga dari pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nisea, kalau pengakuan iman rasuli kata ganti orangnya adalah aku. Kalau pengakuan iman Nisea kata ganti orangnya adalah kami, bukan aku. Kami, we, begitu ya. Nah, Bapak Ibu tiap minggu mengucapkan aku percaya kepada gereja yang kudus. Bapak Ibu sadar nggak konsekuensinya apa? Atau artinya apa sih ketika saya mengucapkan aku percaya kepada gereja yang kudus dan am? Itu artinya yang namanya gereja, bukan hanya gereja Kristus Bogor Bapak Ibu. Ingat di awal tadi, GK Bogor bagian dari Sinode Gereja Kristus. Sinode Gereja Kristus bagian dari PGI. PGI bagian dari WCC. WCC adalah bagian juga dari Vatikan Gereja Ortodoks. Itu adalah gereja yang kudus dan am Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita mengucapkan ini, konsekuensinya adalah kita mengakui Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks sebagai bagian dari satu tubuh Kristus. Iya, memang kita punya beda pandangan teologis dengan mereka, tetapi kita adalah satu tubuh Kristus. Karena itu perbedaan pandangan teologis tidak bisa memisahkan kita dengan denominasi lain, dengan tradisi lain dari kesatuan tubuh Kristus Bapak Ibu Saudara. Ini yang terus diupayakan di level global. Bagaimana komunitas Protestan terus menjalin diskusi dengan Vatikan, terus menjalin komunikasi dengan gereja Ortodoks, terus mengupayakan diskusi Bapak Ibu Saudara, karena seperti tadi, itu adalah kerinduan Yesus supaya para pengikutnya itu menjadi satu. Nah, biasanya kalau kita sebagai orang Protestan memaknai jadi satunya itu bukan berarti dalam satu hierarki struktural, bukan, tetapi satu di dalam melaksanakan misi Allah di dunia ini. Kita bisa aja beda rumah nih sama saudara-saudara kita gereja Katolik Roma, tapi kita satu misi Allah. Kita perlu memberitakan Injil lewat kata, lewat karya. Kita perlu memuridkan orang lain, ya itu yang kita ayo bergandengan tangan mengerjakannya bersama-sama sebagai gereja. Itu artinya kita percaya adanya satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli. Nah Bapak Ibu, namanya manusia senang ada di posisi yang benar gitu ya, betul? Kita nggak senang ada di posisi yang salah. Karena itu kita senang merasa kalau kita itu paling benar. Demikian juga ketika berinteraksi ini dengan saudara-saudara dengan lintas tradisi gereja. Kita senang kalau Protestan lebih benar lah dari Katolik gitu ya. Protestan lebih benar lah dari Ortodoks. Kita senang gitu ya, merasa paling benar. Nah, tapi jangan lupa nih Bapak Ibu Saudara, di dalam kita berteologi, ingat dua hal ini. Pertama, kita itu manusia berdosa loh. Ini penting untuk kita ingat. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah jatuh ke dalam dosa. Artinya apa? Ketika kita membaca Alkitab, menafsir Alkitab, bahkan berteologi, harus kita akui, itu seringkali juga disusupi oleh dosa loh. Bapak Ibu, sejarah gereja telah menunjukkan berulang kali, gereja bisa memakai Alkitab sesuka hatinya karena keberdosaannya. Karena itu dari waktu ke waktu gereja terus bertobat, saudara. Saudara tahu politik apartheid di Afrika yang melakukan segregasi antara orang kulit hitam dan kulit putih? Bapak Ibu Saudara, itu didukung oleh gereja. Itu didukung oleh para teolog reform Belanda pada waktu itu. Mengutip ayat-ayat Alkitab untuk mendukung politik apartheid. Sekarang mana ada orang Kristen yang dukung politik apartheid Bapak Ibu? Tidak ada. Tapi kala itu, keputusan itu didukung oleh ayat-ayat Alkitab. Dan kita kalau flashback malu Bapak Ibu Saudara ya, malu. Malu, dan itu sekali lagi menunjukkan bahwa gereja itu adalah kumpulan orang berdosa. Bahkan ketika baca Alkitab pun, dosa bisa menyusupi. Kita bisa gunakan ayat-ayat Alkitab sesuka hati kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita perlu terus berhati-hati, waspada. Dan ingat juga apa yang dikatakan 1 Korintus 13 atau 12, bahwa kita ini di dalam kerapuhan kita sebagai ciptaan, kita ini melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar.
Ketika kita berteologi mencoba memahami Tuhan, jangan pernah lupa ini Bapak Ibu Saudara. Satu sisi ada aspek keberdosaan kita, at the same time ada aspek kerapuhan manusia nih. Pemikiran kita ini nggak utuh, pemahaman kita ini samar-samar. Itulah sebabnya sebagai tubuh Kristus pun kita perlu terus ngobrol, berdiskusi begitu ya. Berdiskusi terus memohon Roh Kudus untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi perlu hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita yang senang merasa diri paling benar di antara yang lain, perlu hati-hati. Kalau ada sebuah teologi yang mengatakan teologi ini adalah teologi yang paling sempurna, yang bisa menjelaskan Allah dengan sempurna, pasti teologi itu adalah sebuah pemberhalaan. Karena Tuhan tidak bisa dikurung oleh teologi manapun Bapak Ibu Saudara. Di dalam teologi kita berupaya memahami Allah secara rasional. Namun ingat, rasionalitas manusia itu ada batasnya. Gitu. Ada satu titik kita tidak bisa menjelaskan Allah secara utuh, pasti ada batasnya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, ini secara aplikatif begitu ya, setelah kita bicara panjang lebar tentang gereja, kesatuan gereja, maka sikap yang wise untuk kita ambil ketika berinteraksi dengan saudara-saudara dari tradisi yang berbeda adalah semboyan ini Bapak Ibu Saudara. In essentials, unity. In non-essentials, liberty. In all things, charity. Di dalam hal-hal yang esensi, kesatuan. Di dalam hal-hal yang tidak esensial, kebebasan. Di dalam setiap hal, tunjukkanlah kebaikan dan kasih. Kira-kira gitu. Nah jadi kalau untuk hal-hal esensi, jangan ada keributan. Kita harus bersatu, saudara-saudara. Nah, seringkali yang jadi bahan diskusi adalah kalau gitu hal-hal yang esensi ini apa nih? Menurut saya sederhana Bapak Ibu, hal-hal yang esensi itu apa? Dalam peringatan 1700 tahun Konsili Nisea, maka hal yang esensi adalah pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang menjadi warisan Bapak-Bapak gereja. Itu jangan berdebat lagi. Kita harus satu di situ Bapak Ibu Saudara. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Selama kamu bisa mengafirmasi semua kalimat itu dari awal sampai akhir pengakuan iman Nisea, maka pengakuan imanmu itu adalah pengakuan iman Kristen dan kamu adalah saudara seimanku. Tapi kalau kamu menolak salah satunya saja dari situ, maka itu adalah batas kita bisa bilang, oh berarti ini bukan Kristen. Begitu Bapak Ibu Saudara. Itu hal yang esensi. Yang tidak esensi apa? Yang tidak dibicarakan di dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Contohnya apa? Bahasa roh. Itu bukan hal esensi Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada orang sebagian gereja misalnya melakukan bahasa roh, ya kita juga nggak usah sewot Bapak Ibu Saudara sebagai gereja yang mungkin tidak mempraktikkan bahasa roh. Dan jangan terlalu mudah menghakimi saudara-saudara kita yang berbahasa roh. Hati-hati kita akhirnya terlalu mudah menghakimi pengalaman spiritual orang Bapak Ibu Saudara. Kita punya pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Kita nggak bisa bilang, oh itu mah sesat tuh, bukannya Roh Kudus tapi roh kuda gitu ya. Sering kadang-kadang gereja Protestan mengejek saudara-saudara karismatik. Saya pikir hati-hati, emang kamu siapa? Bisa mengetahui pengalaman spiritual dia seperti apa? Sebelum kita mengkritik orang lain, apalagi menyebut seseorang sesat, pastikanlah kita mendengarkan mereka dulu dan memahami mereka. Ini adalah satu etika menurut saya yang perlu kita pelihara ya Bapak Ibu ya. Di dunia akademis juga seperti itu dalam diskusi-diskusi akademis. Sebelum kita kritik orang, pastiin dulu kita paham apa yang kita kritik. Pastiin dulu kita mendengarkan dulu. Apa sih begitu ya. Jadi jangan buru-buru. Oh itu mah gereja sesat gitu ya. Loh kamu udah pernah tanya belum? Kenapa sih mereka melakukan itu misalnya? Kenapa mereka mengatakan itu? Dengarkan dan pahami. Setelah mendengar, setelah memahami, kalau ada kritik berdasarkan kitab suci misalnya, ya silakan ngobrol. Lakukanlah konsili Bapak Ibu ya. Mungkin konsili ini di warung kopi gitu ya, bolehlah konsili di warung kopi begitu ya. Dan jadi in non-essentials liberty. Dan in all things charity. Ini yang perlu kita perjuangkan, dan kalau kita menghayati ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka kesatuan tubuh Kristus itu betul-betul bisa kita alami. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan menutup pemaparan saya. Peringatan Nisea 1700 tahun ini Bapak Ibu Saudara, bukanlah hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi saya pikir peringatan ini juga adalah sebuah undangan buat kita semua sebagai gereja Tuhan.
Sebuah undangan, maukah kita ini menjadi jawaban doa Yesus hari ini dengan hidup sebagai satu gereja yang kudus, yang am, dan yang rasuli, yang tentunya patut kita tunjukkan dengan sikap kita terhadap saudara-saudari seiman kita dari tradisi gereja yang berbeda. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Seperti saya bilang tadi Bapak Ibu Saudara, sekarang saya berikan kesempatan untuk bertanya. Bapak Ibu boleh bertanya secara langsung, boleh angkat tangan. Nanti mic akan, slide-nya boleh tolong ditampilkan dulu. Atau kalau Bapak Ibu yang sungkan bertanya langsung, Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui Mentimeter. Di sini ada instruksinya ya. Silakan. Iya, silakan Pak kalau ada pertanyaan langsung. Terima kasih. Jemaat nomor 4204 Janer Pasar Ibu izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa Konsili Nisea pertama kali ini dilaksanakan karena adanya perbedaan pendapat. Kalau tidak salah tadi disebutkan perbedaan pendapatnya itu adalah bahwa Yesus itu diciptakan. Iya. Nah, mungkin dalam pemahaman saya itu adalah direkayasa gitulah. Nah pada saat itu selain berkonsili, berapat, berdiskusi, berdoa dan mencari kehendak Allah, apakah setelah itu ada langkah misalnya penyelidikan, pendalaman siapa ini yang pertama ini membuat kalimat Yesus itu diciptakan, terus ada enggak sanksi yang dikenakan kepada si pembuat dalam tanda petik onar tersebut? Terima kasih. Terima kasih Pak Janer. Iya, iya. Ada Pak, jadi seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa ini ada seorang presbiter atau penatua bernama Arian. Sehingga ajarannya makanya disebutnya dengan ajaran Arianisme. Nah itu yang diperdengarkan juga, didiskusikan di dalam konsili-konsili ini. Lalu ada nggak konsekuensinya? Ada. Pada akhirnya Arianisme disebut sebagai bidat atau ajaran sesat, begitu. Ajaran sesat artinya ajaran yang bukan kekristenan, begitu ya. Nah harus kita pahami mungkin sedikit kali ya, ajaran sesat itu bukan berarti jahat ya. Jadi harus kita bedakan nih. Aliran sesat itu artinya ya tidak sesuai dengan ajaran rasuli. Tapi bukan berarti itu mereka orang-orang jahat gitu, kayak kriminal begitu. Tetapi ya ajarannya memang menyimpang dari apa yang sudah diajarkan oleh para rasul. Kira-kira begitu Pak. Jadi ada konsekuensi yang dialaminya. Terima kasih Pak. Silakan masih ada, Bapak Ibu. Kalau ada mau lewat menti juga boleh. Ada lagi silakan Pak. Mic-nya boleh tolong disampaikan. Terima kasih Pak Andreas. Kita tahu bahwa Alkitab kita satu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan gereja baru muncul sesudah Perjanjian Baru. Ya. Nah bagaimana kita menempatkan konteks Perjanjian Lama itu di dalam visi gereja? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, bagaimana kita menempatkan Perjanjian Lama di dalam konteks visi gereja begitu ya? Ya, terima kasih Pak Markus, ini pertanyaan baik sekali. Bapak Ibu, sebagai orang Protestan ketika membaca Perjanjian Lama, kita punya satu sudut pandang yang seringkali disebut dengan sudut pandang kristologis. Jadi artinya kita melihat Perjanjian Lama itu dari sudut pandang Kristus. Kenapa? Karena Kristuslah yang menjadi tonggak kita menjadi Kristen Bapak Ibu, Pak. Jadi apa sih yang disebut Kristen itu? Apa sih yang membedakan kita dari agama dan kepercayaan lain manapun di bawah kolong langit ini? Sebenarnya cuma satu. Pengakuan iman yang paling purba, yang paling singkat. Itu kan tadi kalau pengakuan Nisea panjang begitu ya. Pengakuan iman rasuli juga panjang sekali. Tetapi kalau mau diringkes banget gitu ya, orang Kristen mula-mula pengakuannya cuma satu. Apa itu Bapak Ibu? Yesus adalah Tuhan. Hanya itu. Dari pengakuan Yesus adalah Tuhan, implikasinya banyak. Termasuk nanti akhirnya muncullah doktrin Tritunggal. Tapi kalau ditelusuri begitu, sumbernya satu. Yesus adalah Tuhan. Kenapa Yesus adalah Tuhan itu dari mana? Dari kebangkitan. Makanya kan Rasul Paulus bilang kalau Kristus tidak bangkit sia-sialah imanmu, gitu ya. Nah dari situlah kita membaca Alkitab Perjanjian Lama. Kita jadi bisa paham begitu. Kalau nggak ada perjanjian, kalau tidak ada perjanjian lama pun, kita sebetulnya tidak bisa paham perjanjian baru ya Pak. Karena perjanjian lama misalnya ngomongin tentang apa? Tentang kurban dan seterusnya begitu kan. Nah kita jadi bisa paham. Oh,
Ada konteks itu ya di agama Yahudi begitu. Betapa susahnya orang untuk datang kepada Tuhan melalui banyak ritual begitu kan, berlapis-lapis gitu kan. Tetapi di dalam Yesus ternyata Yesus mati terus tabir Allah terbelah dua begitu, yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan umat gitu kan. Sehingga akses kepada Tuhan itu terbuka ya. Dan dia adalah kurban itu. Nah itu jadi paham kita tuh. Perjanjian Lama menolong kita untuk memahami perjanjian baru begitu. Dan di dalam Kristuslah kita membaca semuanya akhirnya. Karena kita sebagai orang Protestan kita menghayati bahwa Yesus itu adalah puncak pewahyuan Allah, di dalam Yesus itulah. Mudah-mudahan menjawab, Pak. Oke, wah ternyata banyak di sini ya. Kalau pengakuan iman itu esensial, kenapa saudara kita di Gereja Karisma dan Pentakosta tidak ada pengakuan? Wah, ini menarik nih. Ini pertanyaan yang muncul di semua ibadah. Mulai dari ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3. Nah Bapak Ibu, saya nggak tahu ya. Bapak Ibu, nanti saya akan tanyakan ke teman saya, pendeta di Gereja Karismatik dan Pentakosta, kenapa mereka tidak melakukan. Dan betul, pengamatan Bapak Ibu tidak salah. Tapi saya harus katakan mayoritas Gereja Karismatik Pentakosta tidak melakukan. Mayoritas bukannya berarti semua. Karena setidaknya saya tahu ada satu gereja di Jakarta, Gereja Pentakosta yang mengucapkan ini. Nah Bapak Ibu begini, kita harus ingatnya begini, saya pikir. Tidak mengucapkan dalam ibadah bukan berarti tidak percaya. Ini dua hal yang berbeda. Mereka memang tidak mengucapkan di dalam ibadah, mungkin ada pertimbangan tertentu, tetapi bukan berarti mereka tidak percaya. Kalau kita ngobrol, saya yakin mereka mengafirmasi pengakuan iman rasuli, termasuk pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Begitu Bapak Ibu. Ya. Oke, saya coba lihat ya pertanyaan lain. Mengapa saat ini tidak ada lagi inisiasi seperti Konsil Nicea untuk mempersatukan kembali gereja-gereja, melihat saat ini banyak gereja yang akhirnya ada Bapak Ibu, ada. Mungkin karena kita kurang informasi, tetapi ada. Di level global ini terus dilakukan Bapak Ibu. Banyak sekali rekonsiliasi yang sedang dilakukan secara internasional. Bahkan di dalam gereja Protestan gitu ya, dulu kalau kita suka belajar sejarah, misalnya ada komunitas Kristen Mennonite dengan gereja Reform, gontok-gontokan, bunuh-bunuhan. Rekonsiliasi dilakukan Bapak Ibu. Mereka adakan ritual pembasuhan kaki misalnya. Tanda sudah saling mengampuni, memaafkan masa lalu, itu terus dilakukan Bapak Ibu. Dan itu yang perlu kita terus doakan juga gitu ya. Gereja Protestan, Katolik, Ortodoks terus melakukan ini. Saya sempat cerita tadi siang di Tetris tadi siang ya. Beberapa tahun lalu pun di kampus STTRI itu saya lupa tahun berapa, tapi sempat juga ada diskusi ini di bulan Mei ini. Bulan Mei kan biasanya diperingati sebagai bulan ekumenis ya. Itu STTRI waktu itu mengundang satu romo gereja Ortodoks, gereja GOI, Gereja Ortodoks Indonesia, mengundang satu romo Katolik, juga ada perwakilan pendeta Protestan, berdiskusi tentang kesatuan gereja. Saya menghadiri waktu itu dan jadi upaya itu ada, terus dilakukan Bapak Ibu di berbagai level gitu ya, termasuk di level global itu terus dilakukan. Biasanya gini sih yang saya perhatikan, kalau pemimpinnya pada akur, biasanya umatnya yang gontok-gontokan kadang-kadang ya. Jadi istilahnya upaya rekonsiliasi itu belum merakyat gitu. Jadi ini mungkin PR-nya di grassroots itu belum merakyat. Sama dengan relasi lintas iman Bapak Ibu, itu sama persis. Jadi kami di Bogor misalnya, pendeta-pendeta saya sering sekali kumpul dengan para ustadz, para kiai dan seterusnya. Di level pemimpin itu akur semua, ngopi bareng, ngobrol segala macam. Yang sering berantem adalah di grassroots level. Nah itulah yang jadi PR bersama, saya pikir bagaimana hal-hal seperti ini justru bisa dialami oleh grassroots level begitu ya, bukan hanya di kalangan leadersnya saja. Yang ketiga, kenapa ada denominasi yang berbeda-beda? Wah, kenapa ada denominasi yang berbeda-beda? Jawaban sederhananya karena penafsiran yang berbeda biasanya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat di channel YouTube Gereja Kristus Bogor, saya itu membuat serial konten tentang penafsiran begitu ya. Ketika membaca Alkitab itu adalah sebetulnya membaca itu adalah menafsir Bapak Ibu. Dan kadang-kadang ada penafsiran yang berbeda yang mengakibatkan pandangan teologis yang berbeda. Dan itu yang mengakibatkan akhirnya ada denominasi yang berbeda begitu. Sederhananya begitu jawaban sederhananya. Jawaban singkatnya lah ya. Jikalau kita tidak perlu mendebatkan tentang teologi, bagaimana pandangan Bapak dengan teologi kemakmuran yang makin banyak bermunculan di gereja-gereja masa kini, bagaimana cara kita? Saya kalau perhatikan Bapak Ibu, saya tidak pernah bilang tidak perlu mendebatkan tentang teologi loh. Tetapi tadi poin saya dari tadi, ketika ada perdebatan,
ada ketidaksepakatan, duduk bersama-sama. Diskusikan itu, seperti yang terjadi di dalam konsili-konsili. Mengenai teologi kemakmuran, perlu nggak kita diskusikan? Ya perlu dong. Perlu kita diskusikan begitu ya. Ajak ngobrol. Saya dulu waktu kuliah masih dulu di Telkom, ada teman saya yang menganut ini, saya ajak ngobrol tentang teologi kemakmuran. Ayo kita belajar. Kenapa sih lu memahami seperti itu? Dasarnya apa? Di Alkitab seperti apa? Kalau menurut gua kok gini ya? Dan seterusnya. Dan kalau kita pelajari ngomongin teologi kemakmuran Bapak Ibu Saudara, ya itu tidak setia dengan ajaran Alkitab. Karena hanya comot-comot bagian-bagian tertentu saja. Tidak utuh. Nah, itu PR-nya Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, namanya berteologi nih di tengah keberdosaan kita. Kadang-kadang keberdosaan kita gue pengen ya udah pilih ayat-ayat yang cocok-cocok aja deh sama saya gitu ya. Yang kurang cocok udah jangan, bersuara dibungkam saja kira-kira begitu ya. Oh betapa banyak bukan ayat-ayat yang kalau kemakmuran kan bilangnya apa? Kalau taat dan setia kepada Tuhan nggak bakal sakit, nggak bakal miskin, nggak bakal susah. Loh, nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Coba lihat Yesusnya yang kita sembah. Yesusnya seperti apa? Kurang taat apa dia? Kurang setia apa dia? Kurang suci apa dia? Hidupnya seperti apa? Difitnah, dianiaya, dibunuh. Kurang susah apa Bapak Ibu Saudara? Lah Tuhan yang kita sembah aja kayak begitu. Sedangkan kita ngajarinnya teologi kemakmuran. Wah ini nggak akur nih Bapak Ibu. Nggak akur dengan kesaksian Alkitab. Begitu. Jadi perlu diskusi ya. Perlu diskusi itu. Bagaimana sikap kita kepada gereja Protestan lain yang tidak mengikrarkan pengakuan iman? Oh ini jadi sama ya. Ya, bagaimana sikapnya? Jangan menghakimi. Jangan menghakimi Bapak Ibu Saudara. Balik lagi, ketika tidak mengucapkan dalam ibadah, bukan berarti saudara-saudara kita tidak menerima itu. Bisa saja ya karena tidak melakukan saja, tetapi kalau ditanya mereka mengafirmasi itu. Begitu saya pikir. Jadi jangan buru-buru, jangan cepat-cepat lah Bapak Ibu. Makanya penting ya bicarakan hal ini. Biasakan jangan buru-buru melabel orang sesat. Kadang-kadang gampang banget. Karena dia berbeda dari saya, maka dia sesat. Begitu ya. Jangan buru-buru Bapak Ibu Saudara. Saya cerita ya, ada satu mantan anggota jemaat kita. Jadi salah satu petinggi aliran sesat yang namanya Shinchojin. Itu dari Korea Selatan. Jadi saya sempat dengar beberapa tahun yang lalu, dia ajak-ajak beberapa jemaat untuk ikut dengan embel-embelnya, awalnya undangannya belajar Alkitab katanya. Apa yang saya lakukan pada waktu itu, saya minta waktu untuk ketemu sama beliau. Kebetulan dia di luar kota, akhirnya kita ngobrol via Zoom. Ngobrol via Zoom tujuannya apa? Saya nggak mau buru-buru bilang sesat lu apa, enggak. Saya ajak dia Zoom, saya bilang saya pengen tahu apa sih pemahaman Anda tentang Alkitab, apa sih yang Anda percaya. Jadi kita ngobrol, saya bilang saya izin rekam ya. Baru kita ngobrol Bapak Ibu. Dan dari obrolan itulah baru saya bisa mengatakan oh iya Anda keliru begitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi penting untuk kita jangan buru-buru nyebut orang sesat, tetapi dengarkan dulu dan pahami dulu. Begitu. Baik. Dari online sudah habis, dari langsung apakah masih ada? Oh masih ada. Kok di sini nggak muncul ya? Apa Jar? Boleh dibantu aja kalau nggak di sini nggak ada nih, belum muncul lagi. Ada yang belum terjawab kah? Mana Jar? Oh ini, apa kedudukan Paus dalam pandangan gereja Protestan? Kedudukan Paus maksudnya? Ya kalau dalam pandangan Protestan ya itu adalah pemimpin gereja Katolik, Roma, begitu. Salah satu pandangan yang mungkin kita berbeda dari saudara-saudara kita Katolik adalah kalau di Katolik itu kan ada satu doktrin ketidakbersalahan Paus dalam hal ajaran gereja. Itu dipercaya oleh saudara-saudara Katolik. Itu salah satu yang tidak bisa diterima oleh orang Protestan. Bagaimana mungkin seseorang pemimpin setinggi apapun itu tidak mungkin bersalah dalam hal ajaran? Karena toh bagaimanapun diurapi apapun orang itu, dia adalah orang berdosa yang rapuh juga. Jadi sangat mungkin dia keliru, kira-kira gitu. Itu salah satu yang tidak bisa diterima oleh orang Protestan, gitu. Ya kita menghormati Paus sebagai pemimpin tertinggi dari Gereja Katolik Roma. Ya, saya juga senang baca tulisan terutama Paus Fransiskus yang lalu ya. Menurut saya beliau Paus yang luar biasa, Fransiskus dengan segala pemikirannya.
saya membaca tulisan-tulisan dari penulis-penulis Katolik. Oke, apakah masih ada? Langsung boleh, kalau mau juga boleh Bapak Ibu. Oh, ini makanya udah pada lapar ya, kelihatannya ya Bapak Ibu. Ada terakhir? Enggak? Baik. Cukup ya, kalau nggak ada nanti bisa dilanjutkan pas mungkin kita ngobrol setelah ini begitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.